Ya, saya percaya kepada Yesus tuh awalnya. Saya memperkenalkan, saya hamba Tuhan dari Pujoreharjo, nama Sutrisno. Usia saya 83 tahun, lebih 4 bulan ini. Latar belakang saya, dulu saya kepercayaannya di Muslim, ditambah lagi kepercayaan kebatinan Jawa. Ya, saya percaya kepada Yesus tuh awalnya saya disuruh Pak Karjo menunggu istrinya yang sakit sepanjang malam. Begitu saya tunggu malam itu bersama Pak Karjo, pagi jam 5 saya bermimpi ada penglihatan, ada rapat agung. Kemudian saya dipanggil oleh pemimpin rapat itu untuk maju ke depan. Di depan itu sudah dipancangkan salib. Saya suruh berpegang salib itu. Kemudian setelah saya megang salib, orang yang menyuruh saya naik itu mengambil segumpal tanah, kemudian dikelilingi saya. Dia keliling, di depan saya itu ditunjukkan tanah itu sudah menjadi manusia, seorang bayi gitu. Kemudian ketika dia menunjukkan seorang bayi, ada salah satu orang lagi yang datang dari rapat itu naik, dia memukul orang yang menyuruh saya berpegang salib itu. Dipukul orang itu. Ketika dipukul, orang yang memukul itu dipegang bajunya, lengannya ini lepas semua, kulitnya hitam semua orang itu. Dan dia telanjang. Kemudian yang dipukul itu berkata, yang menyuruh saya memegang salib itu berkata, inilah manusia yang kelak akan dipermalukan. Nah, setelah itu baru hilang. Mimpi itu enggak ada lagi, hilang. Dalam jangka 2 hari datanglah Pak Sulianto ke rumah saya jam 11 siang sampai bersama-sama dengan keponakan saya Eko Suntoro yang sekarang ada di Malang itu pelayanan. Nah, berceritalah tentang Kristus yang disalibkan itu untuk pengampunan dosa. Nah, sampai jam 7 pagi tidak tidur kami di situ bersama Pak Sulianto. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya mau percaya Yesus karena ingat dengan mimpi yang sudah saya terima itu. Nah, sampai sekarang inilah saya percaya. Dan orang yang mukul orang itu memang ada, tapi akhirnya sudah nggak lama meninggal dunia karena dia membenci saya. Itu yang terjadi seperti itu. Percaya kepada Yesus memang itu tidak mudah, banyak tantangan. Saya sendiri ketika percaya kepada Yesus, saya dipanggil ke Koramil itu sampai 2 kali. Saya di situ mendapatkan hukuman 10 hari, disuruh pulang setiap sore, setiap pagi harus datang lagi ke Koramil lagi untuk bekerja di sana, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Koramil. Itu selama 10 hari karena permintaan Pak Camat pada waktu itu, orang percaya seperti saya itu harus dihukum seperti itu. Jadi hukuman itu saya terima, tapi saya sampai sekarang saya masih tetap percaya Yesus dan saya tidak mau ingkar Tuhan. Ya, saya mempunyai keputusan untuk menjadi hamba Tuhan
Karena hidup tanpa melayani Tuhan itu tidak ada artinya apa-apa. Itulah sebabnya walaupun saya awam, tapi saya mau dipakai Tuhan untuk pelayanan-pelayanan. Sehingga sampai hari ini pun saya masih tetap melayani. Kalau dalam pelayanan sudah saya katakan tadi memang banyak tantangan, terutama ya dari orang-orang luar. Itu memang ya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memang percaya Yesus itu kadang dibenci. Ya, saya memang pada waktu itu ya mendapat tantangan dari lingkungan kami, ya gereja itu seolah-olah dikucilkan. Tetapi saya tetap setia, saya tidak mau mundur karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus saja. Impian saya, harapan saya harus tetap setia kepada Tuhan sampai panggilan Tuhan datang. Dan juga harapan kami kepada hamba-hamba Tuhan yang masih muda, haruslah tetap setia melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Itu harapan kami kepada generasi muda sebagai hamba-hamba Tuhan muda.